kali ini kita mendapatkan suatu narasumber tentunya, narasumber yang sangat luar biasa kali ini di podcast Langit Miepra. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa kali ini di SMA Negeri 1 Turen kita sedang melaksanakan sebuah event nih, yaitu Pemilos dan Pilketum, pemilihan ketua OSIS dan pemilihan ketua MPK. Yang salah satunya kami memiliki sebuah kolaborasi bersama dengan KPU Kabupaten Malang. Bersama dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Mahardika, yang seorang Sosdiklik Parmas dan juga divisi SDM, gitu ya Pak ya? Ya. Kemudian saya ingin bertanya-tanya singkat saja nih Pak. Sebelum kita menuju ke pertanyaan ini saya ingin berkenalan dulu nih Pak dengan Bapak tentunya. Bapak ya. ini sebagai apa dan juga divisinya bagaimana? Oke, pertama nama saya Mahendra Pramudia Mahardika. Saya anggota KPU Kabupaten Malang periode 2019 sampai 2024 dan kemudian kemarin terpilih lagi 2024 untuk 2029. Saat ini saya seperti sebelumnya saya mengampu divisi sosialisasi pendidikan pemilih, partisipasi masyarakat dan SDM atau disingkat Sosdiklik Parmas SDM KPU Kabupaten Malang. Divisi sosialisasi pendidikan pemilih partisipasi masyarakat itu kurang lebih kami bertanggung jawab atas penyelenggaraan penyelenggaraan pilkada atau pemilu ataupun pilkada dalam konteks tingkat Kabupaten Malang. Juga karena ada unsur SDM-nya, divisi saya adalah divisi yang mengampu pelaksanaan tugas untuk melakukan rekrutmen pembentukan badan ad hoc, terus pembinaan sumber daya manusia di tingkat KPU Kabupaten Malang. Ya prinsipnya itulah kami menjalankannya dalam bentuk konteks untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada kepada masyarakat Kabupaten Malang, dan kemudian bertanggung jawab untuk menyelenggarakan dari unsur penyiapan sumber daya manusia ya. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi intinya Bapak di divisi dari KPU sendiri itu sebagai orang yang paling maju paling depan dalam mensosialisasikan terkait tentang KPU. Seperti sebenarnya sama saja. Sebenarnya ini sama cuma saja, pembagian ya? tugas saja. Oh, Kami kan ada berlima nih, ada 5 divisi. Terus kebetulan yang berkaitan dengan sosialisasi adalah kebetulan divisi saya. Tapi tugas sosialisasi ini adalah tugasnya KPU Kabupaten Malang yang diampu oleh tetap dilaksanakan oleh 5 orang ketua dan anggota itu. Tapi yang mendrive-nya adalah di divisi sosialisasi. Oh, gitu, siap. Terima kasih Pak. Kemudian kita langsung menuju ke pertanyaan inti saja ya Pak ya. Nah, saya ingin mengetahui nih Pak, tanggapan Bapak mengenai tentang demokrasi yang sedang berjalan di SMA Negeri 1 Turen dari pemilihan ketua OSIS dan pemilihan ketua Majelis Perwakilan Kelas. Seperti apa Bapak? Saya lihat perkembangannya dari yang kemarin. Yang sebelumnya kan kita dihadirkan dan kemudian melihat prosesnya luar biasa ini. Yang paling utama ini, yang saya apresiasi, yang kami apresiasi adalah teman-teman SMA Negeri 1 Turen bersedia mengadopsi atau mengaplikasikan bagaimana pelaksanaan pemungutan suara dan proses sebelumnya untuk penyelenggaraan pemilu atau pilkada itu yang diterapkan untuk pemilos dan pilketum kan. Ada proses pendaftaran calon, ada proses orasi yang dalam konteks kami adalah kampanye, terus kemudian nanti pembentukan panitia penyelenggaranya untuk dan memfasilitasi pemungutan suara. Ada pendaftaran pemilih juga. Ada pendaftaran. Nah, kayak seperti itu. Itu sebagai bentuk bukan hanya latihan sebenarnya, tetapi menerapkan regulasi yang ada dalam konteks lingkungan SMA. Yang ini tentu menjadi pembelajaran nanti jika teman-teman SMA Negeri 1 Turen jika sudah ada di dunia nyata. Setelah lulus, teman-teman sudah punya bekal untuk menjadi, setidaknya sudah punya bekal merasakan bagaimana menjadi penyelenggara pilkada atau pemilu. Seperti itu. Jadi buat teman-teman nih ya, kan kenapa kok kita memiliki beberapa dan rumitnya dari sistem pemilihan kita, dari pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua MPK, karena kami juga merefleksikan terhadap pemilihan yang terjadi di dunia nyata, sehingga nanti ketika teman-teman sudah lulus dari sini, mereka punya bekal yang lebih, bahkan mungkin sudah tahu, oh seperti ini pemilihan yang sebenarnya itu. Kemudian Bapak, saya ingin bertanya, kan kita sudah menjalani kolaborasi selama dua kali pemilihan tahun. Nah, apakah ada sekolah lain selain sekolah kami Bapak yang turut bekerja sama dengan KPU Kabupaten Malang, atau malah
KPU sendiri yang terjun menuju ke sekolah-sekolah tersebut? Ya kalau jujur ya pengajuan ada, tetapi ya bentuk fasilitasi. Kalau misalnya kami kan membuka diri, jika misalnya ada sekolah yang membutuhkan fasilitasi bantuan pinjam logistik penyelenggaraan pemungutan suara, kami sediakan. Tetapi ini saya nggak ngecap ya, saya nggak ada urusan dengan ini, tapi memang hanya di SMA 1 Negeri 1 Turen yang kemarin minta model pengaplikasiannya mendekati penyelenggaraan pilkada. Itu ya memang baru di SMA Negeri 1 Turen. Ya, ada teman-teman sekolah lain memang bentuk kegiatan penyelenggaraan pemilosnya, tapi ya kita fasilitasi. Prinsipnya kita tetap terbuka, selama logistik penyelenggaraan kita ada, monggo itu silakan digunakan sebaik-baiknya, dapat digunakan, dimanfaatkan oleh seluruh pihak yang berkepentingan, selama memang bisa kami sediakan. Mengenai bagaimana alur prosesnya kan setiap sekolah punya ciri sendiri, itu kewenangan sendiri masing-masing. Gitu. Oke, seperti itu ya Bapak ya. Jadi semenjak Bapak bilang seperti itu, saya semakin kepo nih Pak. Saya semakin ingin tahu kesan Bapak pertama kali SMA Negeri 1 Turen atau sekolah kami mengajukan proposal ataupun pengajuan kolaborasi bersama dengan KPU Kabupaten Malang. Bagaimana responnya Bapak? Ya pasti kami apresiasi. Maksudnya saya selalu kagum ketika ada pihak sekolah yang kemudian berinisiasi menyediakan sarana dan kesempatan untuk siswa didiknya menerapkan penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Jadi saya harus menyampaikan teman-teman itu beruntung punya guru yang mau memikirkan, yang mau support seperti itu. Zamanku nggak ada kayak gitu. Cuma intinya terus kemudian teman-teman siswa sendiri dari OSIS-nya pun juga bersedia untuk kemudian belajar lebih rumit. Kalau mau sekedar nyoblos saja kan gampang. Kalian tinggal bikin sederhana saja, itu kan gampang. Tapi kalian mau bikin ribet diri sendiri, tapi setidaknya itu mendekati bagaimana proses penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Itu sebagai bekal pertama. Umur 17 tahun itu syarat awal untuk menjadi KPPS. Artinya setelah proses ini kalau mau jadi KPPS sudah punya pengalaman bagaimana ribetnya ngurusi penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Gitu. Oke, terima kasih loh Pak. Bapak selama ini dari 3 pertanyaan saya memuji terus SMA Negeri 1 Turen. Saya merasa terbang di sini karena mungkin saya mengira bahwa beberapa dari mekanisme kita masih belum sempurna, namun tentunya setiap tahun setiap kita bekerja sama atau berkolaborasi bersama, tentunya hal itu akan menjadi lebih sempurna kembali. Setuju, betul. Maksudnya kami bisa melakukan intervensi, kalian harus begini-begini, tapi itu tidak mendidik. Oh iya Pak. Karena ada masa ini kan eksplorasi, teman-teman di tingkat OSIS ini eksplorasi bagaimana kemudian transformasi dari regulasi yang ada, situasi kekinian di sekolah, bagaimana itu digabungkan, bagaimana itu dapat berjalan dengan baik, yaitu jalankan. Nanti lambat laun akan bisa dibandingkan, kalau akan dilengkapi, nanti koreksinya seperti apa, itu justru akan lebih menemukan banyak hal yang semakin membangun. Daripada kalau diintervensi, harus seperti ini, dijalankan seperti ini, teman-teman tidak kemudian kreatif dan tidak berkembang nanti berpikirnya. Jadi seperti kayak disetir gitu ya Pak? Betul. Oke, siap. Nah Bapak, sebelum mungkin kita mengakhiri podcast singkat kita pada siang hari ini, mungkin ada kesan dan pesan menurut Bapak dari pemilih-pemilih pemula gitu Bapak? Untuk teman-teman SMA 1 Turen. Saya khusus kepada teman-teman Sivitas Akademika atau siswa di SMA Negeri 1 Turen, kami berharap besar dari generasi kalian ini sebagai pemilih pemula, ketika mulai sudah diperkenalkan dengan regulasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada dan mau menerapkan itu dalam konteks terdekat atau konteks di OSIS, itu sebagai upaya untuk mengenalkan diri, terus kemudian belajar, terus kemudian menyerap pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Generasi informasi penyelenggaraan pemilu pilkada itu harus berlangsung antar generasi, harus ada transformasi. Terus sebagai pemilih pemula yang pertama kali akan menggunakan hak pilihnya, kalau sekedar teknis pemungutan suara semua orang bisa, tetapi yang melingkupinya, filosofisnya dan kesadarannya itu yang perlu dibangun karena kesadaran berkompetisi, melakukan kompetisi secara langsung dalam pemilu dan pemilos dan pilketum, terus kemudian merasakan bagaimana mencapai tujuan, dan kalau tidak tercapai seperti apa, mental seperti itu yang perlu dibangun. Nah,
Saya kira latihan ini latihan saat pemilos dan pilketum, jadikan ini sebagai kesempatan untuk nanti ketika menghadapi dunia nyata. Siap. Ini proses belajar masih ada, serap terus semua informasi penyelenggaraan pemiluan dari manapun informasinya, dan kami siap. Kami selalu mengapresiasi dan kami siap mendampingi jika itu dibutuhkan untuk kita sharing transformasi pengetahuan tentang penyelenggaraan pemilu. Kita sukseskan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Malang. Saya optimis kalau pemula di Kabupaten Malang setidaknya seperti teman-teman SMA Negeri 1 Turen, harapan kita partisipasi masyarakat lebih tinggi. Amin. Penyelenggaraan pemilu semoga bisa lebih lancar dan demokratis. Amin. Tanpa ada sengketa. Harapan Siap. kami seperti itu. Siap. Terima kasih Bapak, pesan-pesan dan kesan yang sangat luar biasa tentunya bagi SMA Negeri 1 Turen dan juga buat teman-teman semua yang lagi melihat di YouTube juga. Jadi mungkin sekian dulu Bapak. Siap. Terima kasih atas kesempatan, waktunya, ilmunya dan apapun itu yang telah diberikan atas kerjasama kami selama menyelenggarakan event Pilketum dan Pemilas kali ini. Jadi teman-teman yang nantinya akan menjalani coblosan juga pada tanggal kurang lebih tanggal 12 September 2024. Jangan lupa coblos dan gunakan hak pilih kalian. Jadi sekian dulu podcast kita pada siang hari ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dadah.